Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alkamali 225. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada subscriber Alkamali 225. Kali ini saya akan membuat etalase ukuran semeter 20. Pertama-tama kita potong spigot. Ini ya, namanya spigot, aluminium spigot. Nah, ini dia. Ukurannya 8 cm, 8,2. Kemudian kita potong, ini namanya open back, aluminium open back. Nanti tahu ya fungsinya. Nah, ini dia. Ini open back. Nah, kita ini mal dulu ke ininya, apa namanya, hologot. Nah, itu yang bentuknya segi 4 itu hologot ya. Ini kita mal, kemudian kita garis menggunakan open backnya. Open back ukurannya 31. Itu untuk samping-sampingnya. Kalau semeter 20 itu depan belakangnya tinggal dikurangi 6, soalnya hologotnya 3 cm, jadi semeter 14. Kemudian kita pasang spigot pada hologot ya. Kenapa disebut hologot? Karena holo ada gotnya. Nah, itu ada pembuangan airnya. Nah, kita pasang pada hologot. Itu spigotnya dipasang ya. Tuh, jangan terlalu pas garis ya. Jadi di garis kurangi dikit. Nah, terus ke bawahnya juga jangan pas sama ujung hologot, jadi dikurangi sedikit supaya masuk nanti open backnya. Ini etalasenya ukuran semeter 20, panjangnya lebar 37, tingginya 80 cm. Untuk hologot ini saya bikin 77, nanti ditambah topi jadi 80. Nah, ini dia yang udah dipasang spigot, tuh bentuknya kayak gini. Jadi ada 4 ya, nanti yang ukuran 77 nya buat tiang itu. Kemudian kita rapihkan dulu, ini alasnya kita bersihkan dari bubuk-bubuk aluminiumnya, soalnya takutnya nanti baret ya, takut baret aluminiumnya. Nah, kemudian kita rangkai. Nah, ini buat sampingnya, ini yang tadi open back ukuran 31. Nah, ini dia, kita rangkai open back yang ukuran 31 ke spigot hologotnya. Ke hologotnya kita masukin dan kita bor. Ini jumlahnya 4 lubang ya. Paku ripetnya yang 435. Terus mata bornya yang ukuran 3,5 mili. Nah, ini dia. Kita rakit. Ini buat samping nanti. Yang samping itu ukurannya open backnya 31. Nanti jadinya ditambah hologot 3 cm, 3 cm jadi 37 semuanya. Kemudian kita rangkai lagi yang ukuran open back yang ukuran semeter 14. Nah, ini kan udah selesai itu. Kemudian kita pasang ini open back yang semeter 14. Nah, ini dia, kita bor lagi untuk dimasukin paku ripet. Nah, ini 4 juga ya lubangnya. Nah, ini dia proses perakitan etalase yang semeter 20 panjangnya, lebar 37, tingginya 80 cm. Nah, ini dia 80 cm itu belum sama roda ya. Kalau sama roda jadi 85, soalnya rodanya itu 5 cm nanti. Nah, ini dia proses perakitan etalase. Itu open backnya habis berarti semeter 14 2 batang. Terus yang 37 nya 31 nya 2. Nah, jadi open back itu sebatangnya 6 meter. Nah, berarti masih ada sisa gitu. Sedangkan untuk hologot kita habisnya itu 77 cm kali 4 batang nih buat tiang. Terus buat atapnya itu, atapnya berarti semeter 22 sama 37 2. Jadi kita open backnya itu habis setengah batang ya, atau 3 meter, cuman habis 3 meter. Kemudian untuk hologot kita habis 1 batang. Hologotnya 1 batang 6 meter ditambah 37 cm. Jadi sebatang tambah 37 cm.
Nah ini buat ininya, damparannya atau tahanan, nanti kan buat bawah ini hambalannya. Nanti saya pakai ACP ini damparannya, jadi saya kasih ininya tahanannya 3 ya. Ini saya kasih tengah dulu, nanti setelah ini tengahnya, nanti yang 2 lagi dibagi 2 lagi tuh. Saya tahanannya pakai holo 4x2, nanti yang 2 lagi baru holo 1x2 gitu. Nah ini nanti posisinya begini nih. Nah ini dia buat ini pasang tahanannya, nanti buat pasang holonya ini. Nah ini tuh udah dipasang tuh. Nah ini nanti buat penahan melamin kalau nggak ACP. Kemudian saya potong ini hologot yang buat topi ya, ukurannya 1,20 m 2 batang. Kemudian yang 37 cm, nah ini 37, itu 2 batang juga. Ini buat topi ya, buat penutup atasnya nanti. Nah, kemudian setelah dipotong diratakan, kita potong serong 45 derajat. Nah ini motong serong 45 derajat. Nah ini dia. Untuk hologot satu batangnya yaitu 110.000. Sedangkan nah ini hologot ya yang saya potong. Untuk open back itu harganya 120.000 serbatangnya. Jadi sebatang itu panjangnya 6 meter ya. Sedangkan untuk spigot itu harganya 70.000. Nah ini dia, saya mau potong spigot ini yang dinamakan spigot, kayak bracket buat pasang ya, buat merakitnya. Saya potong 1,5 cm untuk merakit topi atasnya. Spigot ukuran 1,5 cm itu kita butuhnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 biji untuk merakit topi. Nah ini dia topinya udah jadi langsung sama Bang Karta. Nah kita rakit tuh itu spigotnya tuh. Nah ini buat menyatukan topi. Nah ini dia, kita rakit langsung. Ini ya topi yang dinamakan topi itu penutup. Ini kita mal dulu menggunakan hologot sisa potongan. Nah ini nanti dipasangkan siku aluminium spigot. Nah ini dia. Ini nanti fungsinya untuk pasang ke rangka tiang. Nanti di ini tutupnya, ini penutupnya nanti pasang ke rangka tiang. Kita pasang dulu spigotnya 4 ya, tiap sisi. Setelah selesai membuat topi, langsung kita pasangkan ke rangka tiang. Nah ini dia tuh, tadi fungsinya seperti itu ya. Nah ini fungsinya yang tadi dipasang spigot, ini fungsinya seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam rangka tiang. Kita bolongin, kasih sekrup. Sekrupnya kalau namanya di sini sekrup cebol ya. 8 kali berapa? 8 kali 1 kalau nggak salah ukurannya. Nah untuk mesin potong itu mata mesinnya yang 10 inci, 10 in. Mesin potong aluminiumnya, pernah ada yang nanya. Nah, ini kita potong holo gepeng. Nah ini dia, kita potong ACP-nya. Jadi ACP-nya kita coak ya, supaya masuk ke rangka hologot yang tadi kita buat damparan, ini namanya. Tahu di tempat ini. Nah ini dia seperti ini nih tuh, yang udah dicoak nanti masuk ke dalam holo tuh. Kita repeat ya, yang samping 3, yang depan bebas, yang belakang nanti ditimpa pakai aluminium U. Ini dia prosesnya. Kemudian kita pasang sikulis. Nah ini namanya sikulis. Ini nanti buat pintu. Ini sikulis yang kanan dan kiri kita pasang. Ini 2 ya. Jadi kanan dan kiri kita pasang sikulis. Nanti buat dipasang ini juga apa namanya, karpet. Nah kalau ini namanya UMH. Tadi yang saya pegang U, ini M, dan satu lagi ini H. Nah ini H buat
rel yang ada rodanya. Nah ini dia. Nah, penampakan dari samping tuh UMH namanya. Nah ini dia, pasang U terlebih dahulu. Nah ini buat rel bawah namanya U, rel atas namanya M, dan buat rel yang, nah ini M nya, sedangkan untuk rel yang ada rodanya itu H. Jadi dipasang roda magtek kecil. Saya pasang M nya ini menggunakan skrup, jadi bukan pakai ripet. Karena kalau pakai ripet itu tang ripetnya harus dimodif dulu supaya masuk ke dalam. Kalau nggak dimodif nanti tang ripetnya menonjol, nanti susah pasang pintu kacanya. Kemudian kita pasang roda matek kecil ke aluminium H. Nah ini rel yang buat pintunya dipasang roda, namanya roda matek kecil. Ini yang pasang Kim Jong Un. Kemudian kita pasang holo gepeng, ukurannya semeter 17. Ini 2 buah, jadi semuanya 4 buah. Kemudian kita pasang klem roda. Nah ini klem roda itu plat besi yang buat tahanan roda. Roda bisa roda NKM, bisa roda caster, bisa roda yang lain juga. Nah, ini dia rodanya. Ini klem roda kita kasih skrup. Jadi skrupnya langsung ditembak ya, jangan dibor dulu. Kalau ini dibor dulu buat paku ripet. Ini buat paku ripet. Kalau skrup jangan dibor, langsung tembak. Soalnya nanti kalau dibor dulu dia nggak kenceng, nggak gigit. Nah ini dia rahasia dibalik roda etalase yang kuat. Ini dikasih spigot ukuran 1,5 cm. Nah ini dia dikasih penguat untuk nanti penahan roda, jadi rodanya kuat. Kadang-kadang tukang etalase ada yang nggak pakai, jadi nanti malehoy, rodanya malehoy, cepet rusak. Kemudian kita pasang rodanya. Kita pasang roda pakai skrup, langsung ditembak. Jadi jangan dibor dulu, nanti takutnya cepet loncer, pala lacer nantinya. Skrup yang kita gunakan yaitu skrup yang ukuran 8 kali 1 atau skrup cebol. Jadi palanya pala 8, panjangnya sekitar 1 cm. Kalau enggak 8 kali 3/4 juga bisa. Nah ini kita tambah lagi supaya kuat, pakai paku ripet tambahin. Nah tadi udah selesai, sekarang tinggal ngukur buat pasang kacanya. Nah tadi yang samping, yang depan, hambalan, pintu, sama topi semua diukur. Nanti kemudian dipasang kaca. Ini kami sedang belajar, jadi etalasenya 1, yang ngerjain 3 orang. Kita lagi belajar ini. Nah ini proses pengukuran kaca yang buat pintu. Jadi rel bawahnya dipasang dulu, yang H-nya, baru kita ukur supaya pas nanti kacanya. Nanti kacanya nggak kebuang. Jadi pas dipasang itu langsung pas, cocok. Jangan lupa dicatat ya, setelah pengukuran harus dicatat, jadi tidak lupa. Nah ini dia, kita ngabaso dulu karena lapar nih, udah sore. Sebelum makan malam, makan bakso dulu. Nah ini tuh ya, sama mangkok-mangkoknya. Kemudian kita mulai pemotongan kaca. Nah ini kaca 5 mili ukuran 122 kali 153 cm. Ini kacanya kena air hujan ya waktu nurunin, jadi ini mengembun. Ini kacanya yang 5 mili ukuran 122 kali 153. Terlebih dahulu saya potong. Nah ini saya naikin karena tangan saya pendek, jadi nggak nyampe. Jadi terpaksa saya naikin kacanya, saya injak. Kita potong dulu untuk dibikin pintu. Pintunya dulu saya potong.
Nanti ini setelah dibagi dua, kita bagi dua lagi buat pintu seukuran pintunya. Untuk kaca ukuran 122153 tebal 5 mili, harganya 195.000. Jadi ini kira-kira habis 2 lembar kaca, tapi masih ada sisanya. Ukuran segitu harganya 195.000. Jadi untuk etalase ukuran semeter 20, tinggi 80, lebar 37, yaitu hologot 1 batang masih kurang 37 cm. 1 batangnya harganya 110.000. Terus open backnya habis setengah batang. Kalau setengah batang itu 3 meter, soalnya 1 batangnya 6 meter. Itu 1 batang open back itu harganya 120.000. Jadi tinggal dibagi dua aja, jadi sekitar 70 ribuan setengah batangnya. Untuk kaca yaitu 2 lembar setengah, ukuran 122-153, kaca 5 mili. 1 lembarnya 195.000. Terus ini holo gepeng atau holo 1x2 itu butuhnya 1 batang, harganya 75.000 1 batangnya. Kemudian ACP 1 lembar ukuran 36 dikali semeter 18. Sebenarnya ACP kalau 1 lembar itu ukuran triplek, harganya 270.000. Kemudian klem roda itu butuh 4, satunya 2000, berarti 2000 kali 4 sama dengan 8000. Kemudian rodanya itu 1 set, roda NKM. Roda NKM itu harganya 50.000, 1 set isi 4. Kemudian roda matek kecil itu harganya 3.000, satunya butuh 4. Kemudian UMH, U-nya butuh semeter 14, H-nya semeter 14 juga, dibagi 2 tapi 60-60. Semeter 20 dibagi 2, jadi 60-60 untuk H-nya. Sedangkan untuk M-nya itu semeter 14. UMH itu harganya masing-masing sekitar 45.000. Kemudian karet secukupnya, silen secukupnya, spigot juga secukupnya, terus skrup juga secukupnya, sama paku ripet. Nanti dijumlah aja ya sendiri. Nanti saya kasih deh ininya, jumlahnya di kolom deskripsi, di deskripsi nanti saya kasih. Nah ini pasang topi pakai karet etalase. Kemudian kita pasang yang rodanya, rel yang buat roda. Ini H, aluminium H. Nah ini ukurannya 60 sentian, dapat 2 jadi semeter 20. Ini 1 batangnya 45.000, ini panjang 6 meter. Nanti tinggal dibagi aja, ini semeter 20, kira-kira 10 ribuan lah semeter 20. Nah ini caranya begini, dikasih silen dulu, dimasukin ke kaca, baru kemudian dipasang karet. Nah ini dia seperti ini. Kemudian kita pasang kaca hambalan ya. Kaca hambalan itu ukurannya 30 kali semeter 17 cm. Kacanya 5 mili. Kita kasih silen dulu supaya nempel. Nah itu Bang Karta lagi pasang pintu. Nih anak saya pengen bakso pagi-pagi. Nah ini dia proses pasang hambalannya. Tuh gitu. Kita kasih silen dulu ya, jangan lupa ya. Soalnya nanti kalau nggak dikasih silen, ke gabruk-gabruk nanti lepas hambalannya. Nah ini dia, kita belajar bersama-sama. Ini lagi belajar bikin etalase. Nah ini Bang Karta mau pasang karpetnya di samping ini, pasang karpet. Jadi nanti si pintu etalasenya enggak langsung kena aluminium, jadi ada tahanannya.
Kemudian kita pasang buat ini pegangannya nih, kaca ukuran 3 cm kali 8 cm buat pegangan buka tutup pintu gesernya. Ini dia. Kemudian kita potong kaca untuk samping-sampingnya, samping kanan kiri sama depan. Nah ini dia, berhubung tadi kacanya dikirim telat, jadi saya ini potongnya malam-malam. Jadi saya sendiri lembur. Ini bajunya juga udah ganti, jadi pakai baju Rossi supaya ngebut pasangnya. Besok mau dikirim ini talasenya. Jadi kita sambil belajar, dapat uang juga, dapat ilmu juga, dapat AdSense dari YouTube juga. Alhamdulillah. Nah ini dia buat samping kanan samping kiri kacanya, ukurannya sekitar 32 kali 69 cm. Nah, ini suara lato-lato meresahkan, mantap. Jadi dimana-mana ada suara lato-lato, keren sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Alkamali 225 yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini pasang kaca yang samping kanan, nanti samping kiri, kemudian yang depan kita pasang, baru kemudian dipasang topi. Habis topi baru dipasang ininya, apa namanya itu, pintu. Nah ini dia proses pasang topinya. Nanti topinya dipasang skrup dari dalam supaya mantap. Nah ini lato-lato meresahkan, mantap. Nah ini kita pasang skrup. Karena videonya terlalu panjang, jadi saya ngomongnya udahan dulu. Saya mau main lato-lato dulu supaya bisa. Saya belum bisa main lato-lato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.